Yakin tak salah, Abdul Halim Momo harap Supriyani bebas tanpa syarat. Setelah pasang badan membantu guru Supriyani yang disomasi, Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo kini angkat bicara lagi. Kali ini terkait tuntutan bebas yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada Supriyani. Menurut Abdul Halim Momo, keputusan jaksa ini sudah tepat. Ia bahkan menuntut agar hakim memberikan vonis bebas tanpa syarat kepada Supriyani. Abdul Halim Momo menegaskan bahwa guru Supriyani berhak bebas tanpa syarat karena fakta persidangan. Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat, ujar Abdul Halim Momo, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Selaku Ketua PGRI Sultra berterima kasih kepada JPU yang memberikan tuntutan bebas kepada sang guru honorer tersebut. Jadi yang jelas kami mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada jaksa yang telah memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani, katanya. Menurut Halim, tuntutan jaksa ke Supriyani sudah sesuai dengan fakta persidangan. Ia mengatakan dari fakta persidangan, para saksi yang disumpah juga tidak melihat Supriyani melakukan pemukulan. PGRI juga menilai selama jalannya persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan kepada siswa seperti yang tuduhkan orang tua korban. Sehingga atas dasar itu pula, PGRI Sultra meyakini Supriyani tidak bersalah. Fakta-fakta persidangan juga para guru yang disumpah ini mereka mengatakan tidak ada atau tidak melihat Supriyani memukul. Apalagi keterangan anak bertolak belakang dengan saksi dewasa, tutupnya. Sebelumnya, Abdul Halim Momo pernah muncul mengaku siap pasang badan untuk membantu guru Supriyani. Apalagi mengetahui guru Supriyani mendapatkan somasi dari pemerintah daerah, Pemda Konawe Selatan, setelah mencabut surat kesepakatan damai. Menurut Abdul, Pemda Konawe Selatan tidak perlu memberikan somasi kepada guru Supriyani. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati, mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan guru Supriyani. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati. Sehingga harus dilihat juga alasannya, kata Halim. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, lanjutnya. Dosen Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Sebelumnya, tuntutan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, tak membuat guru Supriyani lega. Pasalnya, dalam tuntutan itu, JPU menyebut guru Supriyani terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan. Hanya saja, tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat atau mensrea. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea, kata jaksa dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, siang. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tambah jaksa membacakan tuntutan. Jaksa menyimpulkan perbuatan terdakwa memukul bukan tidak pidana. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. JPU menilai luka pada korban tidak pada organ vital dan tidak mengganggu korban. Lalu, perbuatan Supriyani terhadap korban dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ungkap JPU. Tak hanya itu, selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani juga dinilai sopan dan kooperatif. Jaksa juga mengemukakan tidak ada hal-hal yang memberatkan terdakwa Supriyani.
Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU.